guys, jadi kemarin aku kan komen tentang Akas ya kan, tapi kena ban TikTok. Nah sekarang aku mau komen lagi tapi dengan bahasa yang berbeda. Kalau masalah pribadinya mungkin aku nggak mau ikut campur terlalu dalam, tapi ini kasusnya sudah beredar di mana-mana, udah sampai ke luar negeri loh. Sebagai perempuan sesama yang menikah dengan WNA, ya aku kasihan sama si Feni. Bukan siapa-siapa, aku juga gak kenal dia, tapi kasihan sesama perempuan Indonesia. Karena apa? Dia dibuka aibnya sampai sebegitu detailnya, dijelekkan, dijatuhkan sama Akas ini. Ini Akas harusnya udah kena pasal, udah bisa dipenjarakan, udah bisa dideportasi lah kalau bisa. Ini aku nggak mau komen yang itu sampai detail nggak. Tapi kalau bisa nih aku mau ngomong, ini Akas sudah kena pasal loh. Bang Uya pun udah bisa kena pasal karena videonya nggak ada yang diedit. Terus ini sampai gamblang banget videonya. Terus yang di Bang Densu itu dia udah lebih hati-hati tapi masih aja menjelekkan. Sekarang aku mau komen tentang pernikahannya. Kok bisa ya dia menikah berkali-kali dengan perempuan Indonesia, kawin cerai, nikah siri. Kok bisa dapat sponsor, dapat visanya pakai visa apa bos? Setahu aku dulu ngurus visa, ngurus dokumen suamiku. Itu susahnya Masya Allah, harus bolak-balik sana sini, ke imigrasi, ke sana sini, ke polisi, ke embasi juga. Kok bisa? Ini enak banget nikah 3 kali, kawin cerai bos. Kok bisa? Ini Ditjen Imigrasi nggak ada yang mau ngecek kah stay permitnya dia itu apa? Pakai visa apa? Visa bisnis. Bisnisnya apa? Company-nya apa? Siapa yang jadi sponsor? Karena setahu aku gitu, kalau mau pakai visa bisnis harus ada bisnisnya di Indonesia. Dan kalaupun ada bisnis di Indonesia, itu tidak bisa langsung direct dia sendiri sebagai kepala bisnisnya. Itu nggak bisa yang punya CV-nya. Harus ada sponsor orang Indonesia yang menjadi kepala CV-nya atau kepala PT-nya, ya kan? Harus ada company besarnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kecuali kalau dia punya duit banyak ya, sultan lah dalam artian. Walaupun sekalipun itu sultan, tetap aja harus ada orang Indonesia atau harus ada partnernya bisnis yang menjadi sponsornya. Nggak bisa dia itu nggak bisa jadi direct langsung dapat kepala bisnisnya, istilahnya yang punya bisnisnya itu nggak bisa. Kalau memang itu pakai visa bisnis, tapi kalau pakai visa couple, emang dia couple-nya yang mana? Istri pertamanya sah atau enggak? Itu yang istri pertama aja katanya udah cerai, ya kan? Sekarang udah nikah siri lagi sama si Mbak Feni ini. Si Feni ini kan nikah siri aja, bukan nikah sah. Nah kan kalau nikah siri nggak bisa jadi sponsor. Kok bisa dia bertahun-tahun tinggal di Indonesia? Pakai visa apa? Ini nggak ada yang mau ngecek, nggak ada yang mau menelusuri. Terus tiba-tiba sekarang dia udah nikah lagi sama istri barunya. Kok bisa seenak itu dalam waktu dekat? Dari mantan istri pertama, kedua, ketiga. Ini kok jaraknya deket banget, nikah seenak itu. Perasaan kalau nikah sama WNA itu ribet. Loh, suamiku aja, aku ngurusin suamiku aja ribetnya setengah mati. Nggak cuma ribet juga, biayanya juga banyak. Kok bisa ini dia seenak-enak jidat dia nikah, kawin cerai seperti itu. Terus sekarang dia viral dengan seenak jidat dia podcast sana sini menjelekkan dan menjatuhkan mantan istrinya. Ini tolonglah please, buat pihak imigrasi tolong cek ke statusnya dia itu kemana.
kemana, statusnya itu apa. Terus dia pakai kitas. Bukankah kalau kitas itu juga harus ada istri sah? Sponsornya kan memang harus istri sah. Kalau nggak ada istri sah ya nggak bisa dapat kitas. Dan dia harus stay lama, beberapa lama di Indonesia. Dan kitas ini kan juga waktunya nggak lama, masa expirednya itu cuma 1 tahun loh dalam pertama. Kitas pertama itu masa expirednya 1 tahun, terus nanti diperpanjang lagi. Perpanjang lagi itu juga minimal kalau nggak salah 1 tahun atau nggak 2 tahun. Nanti baru beberapa tahun dia udah tinggal di Indonesia, baru dia dapat kitab. Lah ini kan, sedangkan dia aja nikahnya nikah siri, kok bisa loh dia stay lama di Indonesia, pakai visa apa? Kalau kita kayaknya ya nggak mungkin orang dia nikahnya nikah siri, kan nggak bisa jadi sponsorshipnya buat kitas. Ini agak aneh. Ini yang jadi pertanyaan aku ya. Terus sekarang dia nikah lagi, katanya nikahnya di Pakistan, yang katanya ini so gambling. Kok bisa dalam waktu dekat 1-2 bulan dia udah nikah? Bukankah kalau ngurusin dokumen pernikahan itu ribet? Harus bolak-balik ke embasi, ke imigrasi, juga ke polisi, dan juga harus mendapatkan ini aku juga nggak tahu ya, karena setiap negara kan berbeda aturannya. Tapi kemarin bukankah harus ada SKCK ya, kepribadian baik, bahwa laki-laki ini tidak ada sangkut pautnya dengan maksudnya nggak pernah melakukan kriminal ataupun apa dari negaranya ya, berarti si Pakistan. Kalau suami aku kemarin begitu, harus dapat SKCK lah istilahnya, terus harus dapat CNI, harus ngurusin ini itu, visanya visa apa, pasportnya, terus harus dapat surat single, harus translate ini itu. Nah, surat single ini kan berarti kalau dia bujang surat single, kalau dia cerai harus ada akte cerai, kalau istrinya meninggal harus ada akte meninggal. Lah ini istrinya kan yang pertama masih hidup, dia dapat akte cerai, nggak tahu akte cerainya ini asli atau palsu, sah atau enggak, aku nggak tahu. Tapi seenak jidat dia menikah, apalagi menikah siri, itu kan nggak sah antara negara dan negara dan hukum. Ini nggak ada yang mau nyelidiki kah kasusnya ini? Ini aku curiga ini anak orang ini nih seenak jidat dia cari uang, cari makan di Indonesia, tapi nikahnya kawin cerai 3 kali loh, mempermainkan agama, mempermainkan pernikahan. Apalagi sekarang menjatuhkan mantan istrinya. Ini hati-hati loh sama laki-laki kayak gini nih, si istri barunya. Nggak tahu nanti besok kamu dijatuhkan seperti itu juga nggak, dijelekkan seperti itu juga nggak. Ini please lah, Ditjen Imigrasi tolong banget, minta tolong banget dicek status visanya dia itu apa. Jangan sampai ada korban lagi yang selanjutnya. Perempuan-perempuan Indonesia jangan mau dinikahi siri sama WNA, karena menikah dengan WNA itu ribet asli, banyak banget aturannya, banyak banget dokumennya, dan kalau bisa harus ada pranikah atau posno. Itu sebagai pegangan kita sebagai perempuan yang menikah dengan WNA. Pokoknya jangan sampai deh, jangan sampai kalian itu mau dinikahi siri, karena itu akan rugi di kita. Pertama itu rugi di kita, rugi di anak kita, gitu aja. Asli, ini himbauan aja dari aku sebagai perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA. Kalau bisa jangan mau dinikahi siri, hati-hati banget. Kalau mau ketemu sama WNA, kalau mau nikah sama WNA harus hati-hati banget. Diselidiki dulu, dipilah-pilih lagi. Oke, itu aja.